Kristen. Nah, kelihatan kayak orang Nias ya, Nias ya. Bertanya aja lah itu kalau Kayaknya iya ya Bu ya. Nias. Nah, enggak, memang di sini bertanya itu. Saya bilang kalau dia open camp silakan bertanya. Kalau mau bahas tema silakan, tapi kalau mau bertanya silakan. Silakan bertanya saja. Bang SY20. Oke. Saya naik di sini sebenarnya bukan untuk berdebat ya Bu ya. Tapi untuk bercerita tentang kayak mana ya, kebenaran agama masing-masing aja gitu. Ya. Cuman saya mau kita bahasnya ini kan udah orang-orang abang sama Bang Faru tadi ya, Bang Faru sama Ibu Nore ini kan. Islam ya, Nah, Bang. kita- Ini Bang Islam. Saya pengen ceritanya untuk satu orang aja. Nggak bisa kalau dua orang, nanti pusing kepala. Nggak Ya apa-apa, kan, nggak misalnya apa-apa. maksudnya gini, kalau saya cerita sama Ibu Nora aja dulu yang ngomong sama saya. Nggak usah dijawab-jawab dari Bang Faru gitu maksudku. Bisa Ya. kan? Mau sama itu Faruk silakan. Bebas, mau siapa aja, tapi satu orang aja gitu. Ya, Oke, silakan. Saya diam ya. Saya diam. Silakan. Oke. Tentang judulnya ini dulu, anti ajaran sesatkah? Itu tertuju untuk siapa itu? Silakan itu Faruk. Apakah Kristen ajaran sesat? Itu Gimana Bang? itu berupa pertanyaan SY20. Apakah Kristen itu ajaran sesat? Oh itu berarti, karena belum dikasih pula agamanya di situ, gitu maksudnya. Nah, makanya saya mau bertanya. menanggapi tema ini, Iya. mau. Oke. Nah, Di situ ada Bibelnya. nggak ada Bibelnya sih Bang. Oke. Oke. Kita tanya sama Yesus gimana? Gimana? Kita tanya sama Yesus gimana? Sama Yesus? Iya. Kita kutip Gimana perkataan cara Yesus nanyanya? yang ada di dalam Bible. Boleh. Boleh. Oke. Sebelum kita kutip perkataan Yesus yang tertulis dalam Bible, ya, saya tanya dulu sama Saya sampaikan dulu. Itu udah moderator itu ya Iya, iya. untuk membesarkan dan Iya, mengecilkan. Oke. Saya mute ya. Iya. Fundamental di dalam ajaran Kristen atau kepercayaan Kristen, jadikan nama Yesus sebagai nama Tuhannya. Setuju atau tidak? Setuju Bang. Setuju. Bernubuat, bermujizat, ngusir setan dengan nama Yesus. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, kita tanya sama Yesus. Yesus, di sebelah saya ada SY20 Yesus. Di mana SY20 ini adalah Kristen. Di mana dalam kepercayaan Kristennya yang menjadi fundamental dalam kepercayaannya menjadikan namamu sebagai nama Tuhannya Yesus. Menurutmu Yesus, SY20 ini sesat nggak Yesus? Yesus menjawab dalam Lukas 21 nomor 8. Kita buka ya. Lukas 21 nomor 8. Nih. Boleh dibaca SY20? Jangan dalam hati. Jawabnya. Ya. Pulpennya Bang. Berkat. Lah dia. Mereka. Nah, itu maksudnya apa, Bang? Nah, di Menurut dalam Abang. Lukas 21 nomor 8 ini, Yesus berkata, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Kan, jangan disesatkan, kan? Ikuti mereka. Yesus melarang, jangan kau ikuti orang-orang yang pakai namaku. Bahkan yang kedua, yang mengaku akulah dia. Orang-orang yang memakai nama Yesus itu bagian dari ciri-ciri dari si penyesat atau orang-orang yang disesatkan. Sekarang saya tanya, konfirmasi ke kamu, orang-orang yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya Islam atau Kristen?
yang memakai nama Yesus sebagai nama Tuhannya. sebagai nama Tuhannya. Oke. Islam atau Kalau Kristen? dari eh, Kristen. Kristen. Di dalam Lukas 21 nomor 8, orang-orang yang memakai nama Yesus dikatakan Yesus disesatkan nggak? Enggak, Bang. Baca lagi, Iya, disesatkan nggak? Nah, itu sebenarnya ada pengertian dalam diri masing-masing itu, Bang. Ataupun Bagaimana ada gimana, pengertian? penjelas- Bagaimana ada pengertian di balik pengertian? Kitabmu Oke, ini gini, sudah Bang. kitab pengertian loh, terjemahan loh. Tapi kau Ah, hadirkan oke, lagi terjemahan di dalam terjemahannya. Masuk akal nggak? Kalau untuk pribadi sih masuk akal, Bang. Untuk diri saya sendiri masuk akal. Untuk bagi Dasarnya? saya. Dasarnya? Hah? Karena maksud dari perkataan itu setiap orang pasti ada maksudnya yang berbeda-beda sih, gitu. Enggak harus sama-sama semua. Iya. Oke, dasar Karena dari pola pikir manusia pemahamanmu, ini berbeda-beda, gitu. dasar dari pemahamanmu kau gunakan disiplin ilmu apa? Nah, gini. Jadi saya menjelaskan sesuai dengan pikiran saya, Bang ya. Dan arti dari Jangan maksud sesuai pemikiran. Jangan. SY 20. Hmm. Kita diskusi tidak berdasarkan pemikiran. Kristen itu tidak berdasarkan Iya. pemikiranmu. Kristen itu berdasarkan Abang- apa yang tertulis. iya, gini Bang, Kamu dengar pakai Bang. pemikiran. Oke, gini Bang, gini ya. Gini ya. Kita memang ngambilnya dari Bible. Jadi kita artikan dalam pribadi kita masing-masing gitu. Paham kan, Bang? Maksud saya, setiap apa yang kita baca, yang tertulis, itu wajib kita masukkan ke dalam hati dan kita pikirkan, kita olah gitu dalam hati kita dan diri kita gitu. Baru siapa itu? kita tahu, hah? Enggak, itu kata siapa? Bang, agama ini Bang ya dari awal ya. Mohon maaf, agama ini sebenarnya kalau bisa kita bilang benar atau salahnya kita nggak bisa tentukan siapa yang salah siapa yang benar. Karena kenapa? Yang tidak punya agama aja punya kehidupan Bang. Beranak, Salah, ada loh. orang kaya. Kata Yesus salah, Kristen salah. Salahnya di mana? Oke. Baca dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Yesus yang bilang salah. Pembuat kejahatan kata dia. Ini data loh. Makanya saya bilang yang dibantah oleh teman-teman Kristen itu bukan narasi kami, bukan Islam, tapi Bible kalian yang kalian bantah. Gitu loh. Kau bilang kan itu bukan salah ya. Nih. Yesus katakan salah. Kau panggil aku Tuhan, kata Yesus. Salah, pembuat kejahatan kau, kata Yesus. Nih ya, kita buka datanya. Sebentar. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di dalam Bible ini, dalam Matius 7 ini dikatakan, orang-orang yang manggil Yesus Tuhan, dikatakan Yesus pembuat kejahatan loh. Nah, Manggil Yesus Tuhan, kata Yesus pembuat kejahatan. Sekarang saya tanya, bukankah Kristen itu memanggil Yesus sebagai Tuhan? gimana? Bukankah Kristen memanggil Yesus sebagai Tuhannya? Iya. Oke, menurut Yesus ketika ada orang yang memanggil dia Tuhan, menganggap Yesus sebagai Tuhan, dikatakan Yesus pembuat kejahatan tidak? Begini ya Bang ya. Jangan begini dulu, data ini dulu baca. Pembuat kejahatan tidak? Sebentar dulu Bang ya. Maksud Tidak saya gini. berdasarkan data yang tertulis. Kita berbicara berdasarkan data tertulis dulu, nanti asumsinya. Pembuat kejahatan tidak? Saya minta kamu bacanya. Pembuat kejahatan tidak? Tidak. Hah? Tidak. Di sini tertulisnya tidak pembuat kejahatan atau pembuat kejahatan. Hah? Pembuat kejahatan atau tidak pembuat kejahatan tertulisnya. Di situ memang tertulis pembuat kejahatan. Pembuat
pembuat kejahatan. Gitu loh. Bagaimana bisa orang yang melakukan kejahatan dikatakan benar? Yesus sendiri mengatakan tidak benar. Kalau kau panggil dia Tuhan, kau pembuat kejahatan. Nggak benar kau, kata Yesus. Maka wajar dalam Lukas 21 nomor 8. Ya, di dalam Matius 24 nomor 4 sampai 5 kata Yesus, jangan kau ikutin. Orang-orang yang seperti itu yang mengajarkan namaku sebagai nama Tuhannya, berbuat dengan namaku, bermujizat dengan namaku, kata Yesus, jangan kau ikutin. Kenapa nggak boleh diikutin Yesus? Kata Yesus, mereka itu si penyesat. Kenapa si penyesat Yesus? Karena Yesus nggak pernah mengajarkan kalau dia Tuhan. Markus 12 nomor 29, Yesus mengajarkan Tuhan Allah yang Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengajarkan Allah satu-satunya Tuhan. Selaras dengan apa yang tertulis dalam Ulangan 6 nomor 4 dalam kitabnya Musa. Hukum yang utama Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu muncullah teman-teman Kristen yang menjadikan Tuhan lain selain daripada Tuhannya Bani Israel. Apa itu? Roma 14 nomor 9. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan setelah mengalami kematian lalu kebangkitan. Di situ letak kesesatannya, karena pengajaran-pengajaran disampaikan oleh teman-teman Kristen itu berbeda dengan pengajaran-pengajaran disampaikan oleh Yesus dan juga Musa beserta seluruh para nabi-nabi yang lainnya. Di hadapan Yesus aja kalian nggak benar, kalau lagi di hadapan orang lain. Gimana tuh isi 20? Di hadapan Yesus aja nggak benar kalian. Sebut satu perbuatan kalian yang dibenarkan oleh Yesus. Satu perbuatan Kristen yang dibenarkan oleh Yesus. Di mana? Apa? Yang tertulis dalam Bible ya. Satu perbuatan Kristen yang dibenarkan oleh Yesus. Apakah Yesus pernah membenarkan orang-orang ke gereja hari Minggu? Tidak ada datanya. Apa Yesus pernah membenarkan orang pemakan babi? Tidak ada datanya. Apakah Yesus pernah membenarkan orang-orang yang tidak bersunat? Tidak ada datanya. Kalau Yesus tidak membenarkan orang-orang manggil dia Tuhan, jelas ada datanya. Makanya kita bilang, teman-teman Kristen silakan naik. Sebut satu perbuatan kalian yang kalian yakini benar di hadapan Yesus. Sebutkan apa? Yang masuk ke dalam ranah iman ya. Sebutlah SI 20. Sebut satu perbuatanmu yang masuk ke dalam ranah konteks iman yang dibenarkan oleh Yesus. Apa? Nanti kita komparasikan ya dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Bible kalian apa? Nikah, perkawinan. Apakah ritual perkawinan yang kalian lakukan di gereja pernah diajarkan oleh Yesus? Tidak pernah. Yesus itu tidak pernah mengatakan seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi suami istri ketika kepala mereka ditopang oleh pendeta. Nggak pernah, nggak ada. Seorang laki-laki dan perempuan akan menjadi suami istri ketika mereka mengucapkan janji setianya. Tidak ada, tidak pernah. Apalagi penguburan. Ketika ada teman-teman Kristen yang meninggal, pernahkah Yesus mengajarkan sakramen penguburan? Di mana Yesus mengatakan bagi di antara kamu yang meninggal dunia, hendaklah kamu menguburkan saudaramu dengan cara begini-begini. Pernah? Nggak pernah. Karena nggak pernah, berarti Yesus nggak pernah, nggak kenal sakramen perkawinan kalian, sakramen penguburan kalian. Makanya secara umum saya bilang, sebutkan satu saja perbuatan kalian yang dibenarkan oleh Yesus dalam ranah ibadah atau di dalam ranah iman. Apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Lalu kalian mengatakan diri kalian pengikut-pengikut Yesus. Jangankan Yesusnya, bayang-bayangnya saja mustahil kalian ikutin. Karena apa? Karena Yesusnya ke kanan, kalian pergi ke kiri. Nggak selaras. Yesusnya agama Yahudi, Bang SY 20 agamanya Kristen. Yesusnya ke sinagoga, Bang SY 20-nya ke gereja. Yesusnya sujud, Bang SY 20-nya nyanyi-nyanyi. Yesusnya bersunat, Bang SY 20 mencari-cari data yang tidak dibenarkan untuk membenarkan Anda yang tidak sunat. Yesusnya nggak makan babi, Abang makan babi. Yesusnya bertuhan kepada Allah, Abang bertuhan pada Yesus. Yesusnya berpuasa, Lukas 4, Matius 4. Abang nggak pernah puasa. Apa yang dibenarkan? Coba. Yesus ke sinagoge, Kristen ke gereja, nyanyi-nyanyi loncat-loncat kayak batu nangka. Atau 5 Coba ribu. Nggak ada kan? Nah, dari awal saya kayak nggak didengar juga ini ngomongnya Bang ya. Silakan, kalau ngomong lagi silakan.
sebenarnya kalau untuk perdebatan antara agama ini nggak bakalan berakhir sih, Pak. Sampai kiamat pun nggak bakalan berakhir. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak ada seorang pun yang pernah meninggal dan hidup lagi, tahu bagaimana neraka, tahu bagaimana masuk neraka ataupun masuk surga, Pak. Nah, jadi diam dulu dek. Kau urus saja agamamu, bangsat kau. Urus saja agamamu, bukan urus agama orang lain. Kau urus agamamu, bangsat kau. Udah turun dia. Urus saja. Kau ini urus. Kau ini empat. Udah jangan marah lagi, udah turun dia. Jangan dimarahin kayak gitulah dia, Domini. Terkejut jadinya dia loh, Bang apa tadi, Bang SC20. Kau maki-maki dia, kau marahin, terkejut dia, jadi turun dia langsung. Jangan dimarahin Domini, gimana sih? Gak boleh gitu. Siapa juga dimarah-marahinnya si SC20 tadi? Itu. Yang tadi tuh Kristen. Jadi dimarahinnya siapa tadi? Kau lah. Kurang ajar. Aku rupain kemarin. Sini, nek kau lagi. Aku rupain kau marahin. Kau pikir sih kau. Itu yang dimarahinya. Hah? Kunakan lagi. Kau yang dimarahinya itu, makanya dibilang urus agamamu. Dimarahinnya? Bukan. Kurang ajar itu. Aku capek-capek bernarasi, aku pula yang kau marahi, kurang ajar. Naikkan itu. Kupikir si SC20 dinaikkan, dimarahinya, maka jadi langsung turun. Ada, mana lagi dia? Naik lagi. Siapa tadi itu namanya tuh? Dominitri. Kalau nggak salah. Kurang ajar dia, Pak. Kau yang dimarahinya. Kupikir si SC20 dimarahinya. Tidak tahu kok. Makanya dia bilang urus agamamu. Kan dia bilangnya kayak gitu. Siapa lagi? Pendeta dia itu. Iya, pendeta dia. Kau lihat dulu ke bawah itu. Aku jaringanku nge-lag banget. Udah oke, tiapin naikkan orang lah. Aku kalau tidak on cam kena peringatan aku daripada kena shadow lagi. Iya, semua aturan kayak gitu.